mu'sirin, barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ya, ini penting jamaah sekalian, ya, kita memberikan kemudahan kepada orang lain, ya. Dan ini dikhususkan kepada utang, ya. Jadi dikhususkan kepada utang dan umumnya kepada hal yang lainnya. Di situ terjemahnya apa di kitabnya? Coba dilihat. Para siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan dalam apa di situ? Dalam utang, ya. Jadi ini dikhususkan kepada utang, ya, dikhususkan kepada utang. Saya sebutkan beberapa dalil terkait masalah utang. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan untuk mengembalikan, maka berilah tanggung sampai dia berkelaparan. Jadi dia mengatakan, insya Allah saya bayar hutang tahun 2024 Januari, ya, Januari 2024. Pas datang Januari 2024 dia tidak bayar hutang, dia kesusahan, kasih tanggung, kasih mundur lagi berapa bulan? Ya, sampai Februari misalnya, sampai Maret, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anta shaddaqu," tapi kalau kalian bersedekah, khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik. Artinya kalau kalian mau ikhlaskan, itu lebih baik. Ini jamaah sekalian, dilihat orangnya. Bukan berarti ketika ini sudah kasih orang, ya sudah kamu bawa pulang sedekah itu. Enggak, kita lihat orangnya dulu. Karena ada orang tipenya itu berhutang plus mengemis. Artinya dia hutang di A, B, C, D, tujuannya itu minta-minta, ya. Nah, orang yang seperti ini jangan seperti itu, ya. Jangan sudah sedekah, jangan. Ya, kenapa? Karena ini tipenya nantinya menjadi muslim yang meminta-minta. Tapi kalau misalnya dia betul-betul mengembalikan, kalau dia dipinjami, kemudian dalam kesulitan, maka bisa kita mengamalkan ayat tersebut. Baik. Hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian dia dihisab. Ternyata dia tidak punya amalan sama sekali, tapi dosanya banyak. Ya, kemudian dia ingat, oh iya saya ingat, dulu saya suka memberi utang kepada orang lain. Kalau ada orang tidak mampu untuk bayar, saya sedekahkan. Kalau ada orang mampu untuk bayar, tapi dia kesulitan, saya beri tanggungan, artinya saya undur-undurkan, ya, sampai saya meninggal dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana haqqu man yassara." Saya lebih berhak memberikan kemudahan. Faghfira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan ampunan kepada orang yang tadi yang sangat lapang dada dalam memberikan hutang piutang. Nah, di lain sisi jamaah sekalian, ini ada ancaman orang yang suka berhutang. Jadi kita imbangi, ya. Jadi hadis ini membahas tentang memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang, ya. Tapi di sisi lain, orang yang berhutang ini punya ancaman yang besar. Di antaranya tidak boleh disolati oleh pemimpin kaum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan jenazah, Nabi bertanya dulu, dia punya hutang atau tidak? Kata para sahabat, kalau ini tidak ada utangnya, maka Nabi solati. Datang lagi jenazah yang kedua, dia punya utang atau tidak? Kata para sahabat, iya, dia punya utang. Kata Nabi, dia punya harta tidak untuk membayar utangnya. Kata para sahabat, ada 3 dinar, ya, 3 dirham, 3 dirham. Maka Nabi SAW mensolatinya. Datang lagi jenazah yang ketiga, Nabi bertanya, apakah dia punya utang atau tidak? Kata para sahabat, ada. Apakah ada harta untuk menutupi utangnya? Kata Nabi, tidak ada. Maka kata Nabi SAW, ya, sallu alaihi, kalian solati teman ini, saya tidak mau solat. Ternyata di situ ada Abu Qatadah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tanggung utangnya, saya yang bayarkan utangnya. Maka Nabi SAW maju kemudian mensolatinya. Ini bayangkan ya mas sekalian, ya, kalau kita tidak disolati oleh pemimpin kaum. Pemimpin kaum itu ya Pak Bupati, Pak Camat, ya, kemudian kepala desa, para imam-imam, ya, imam-imam masjid. Nah, itu namanya pemimpin kaum. Kalau ada berhutang kemudian dia membawa hutang, ya, maka dia tidak disolati oleh pemimpin kaum. Baik.